Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bahari, selamat datang di podcast Segara episode ke-7. Episode kali ini masih dalam semarak Expo Aquaculture dan gelar percontohan pengembangan agribisnis di sektor kelautan dan perikanan dalam acara PENAS, Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan ke-16 yang berlangsung di Padang, Sumatera Barat. Sahabat Bahari, apabila episode-episode sebelumnya kita sudah banyak sekali ngobrol tentang berbagai kegiatan di sektor kelautan dan perikanan ya. Budidaya maggot waktu itu sahabat Bahari. Kemudian cara pembuatan pakan ikan yang baik juga sudah. Pengawasan sudah, inovasi dari BRSDM juga sudah. Kita berbicara banyak kemarin ya tentang Smart Fisheries Village atau SFV. Dan kali ini kita bergeser sedikit. Kita akan membahas tentang kegiatan pengelolaan ruang laut. Ya, jadi tentang kebijakan dan ketentuan KKPRL sahabat Bahari, dan tentunya dengan narasumber luar biasa sudah ada di sini bersama kita Bapak Dr. Rahmat Irfansyah MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Saya mohon izin panggilnya Pak Irfan ya Pak ya. Boleh. Sahabat Bahari, sekedar informasi, beliau ini merupakan beliau menjabat sebagai Ketua BPSPL Padang. BPSPL itu Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Padang, betul sekali. Pak Irfan, gimana kabarnya Pak Irfan? Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya Pak, ini masih hari terakhir PENAS nih Pak. Harus terus semangat. Harus terus semangat, luar biasa sekali. Bapak, hari ini kami mohon izin nih mau tanya-tanya banyak sama Pak Irfan. Pak Irfan juga nanti boleh cerita banyak ke sahabat Bahari tentang kegiatan pengelolaan ruang laut khususnya KKPRL-nya ya Pak ya, di Padang seperti apa. Tapi sebelum ke sana-sana, boleh dong Pak dijelaskan dulu kepada kami ruang laut itu apa sih, dan dari mana kita bisa berbicara ini laut dan berakhirnya tuh batasannya tuh di mana Pak? Ya, selamat pagi Mbak Anggi, selamat pagi sahabat Bahari dimanapun berada ya. Dan tentu salam semangat untuk terus mengelola ruang laut yang berkelanjutan, menjadikan ruang laut sebagai ruang kita bersama untuk memastikan keberlanjutannya. Pak Menteri sudah pesankan bahwa ekologi harus kita jadikan panglima. Betul sekali. Ini pesan pagi sambil menyapa sahabat Bahari dimanapun berada ya. Iya. Terima kasih Mbak Anggi. Jadi kalau kita bicara soal ruang laut, kalau ruang itu kan sebenarnya wadah ya Mbak Anggi ya. Dia adalah wadah yang meliputi ruang darat, ada ruang lautnya sendiri, bahkan ruang udara. Dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa juga dipisahkan. Dan kalau kita bicara laut, sebenarnya adalah ruang juga, tapi dia ruang perairan, begitu ya. Ruang perairan yang menghubungkan antara daratan dengan daratan atau kesatuan-kesatuan alamiah lainnya yang juga merupakan satu kesatuan geografis, kesatuan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan, dan dia memiliki batasan-batasan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan, bahkan juga ketentuan hukum internasional. Nah, kalau kita tadi bicara soal dari mana, itu sebenarnya kita bicara batas-batas tadi. Kita mengenal ada yang disebut dengan ruang perairan, begitu ya, batas laut teritorial, kemudian ada zona ekonomi eksklusif, ada landas kontiner dan lain-lain. Semuanya sudah lengkap diatur dengan peraturan perundang-undangan kita, berikut juga dengan peraturan dan hukum internasional yang berlaku. Gitu. Berarti mulai dari dalam lautnya, darat dan juga udaranya itu bisa kita katakan ruang laut ya Pak ya. Betul. Ya, jadi ruang laut yang memang juga tidak hanya bicara soal permukaan laut, tetapi juga kita bicara di kolom laut, bahkan di dasar lautnya. Gitu. Jadi secara keseluruhan yang menggambarkan ruang perairan itu masuk kepada laut, dan itu menggambarkan juga ruang laut yang harus kita kelola dengan baik. Baik Pak, kalau bicara tentang masih pengelolaan ruang laut ya Pak ya, landasan hukumnya sendiri atau mandat daripada penataan ruang laut itu boleh dijelaskan nggak Pak kepada kita, ada peraturan apa saja atau undang-undangnya ada apa saja diatur dalam peraturan mana gitu? Ya. Jadi banyak sekali ya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memang mengatur tentang penataan laut.
Kita punya undang-undang kelautan, kita punya undang-undang pengelolaan pesisir. Bahkan yang terbaru kita punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 ini sebenarnya adalah undang-undang yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebelumnya tentang Cipta Kerja. Secara eksplisit di Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mengatur bagaimana kita mengelola ruang laut, menata ruang laut. Salah satunya adalah ini yang akan kita juga elaborasi hari ini ya, pagi ini, terkait dengan pemanfaatan ruang lautnya, terutama bagaimana kita melihat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan alokasi ruang yang sudah ditetapkan juga begitu oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Kalau berbicara tentang penataan ruang laut, Pak, itu meliputi apa saja sebetulnya? Kegiatan penataan ruang laut itu meliputi apa, Pak Irfan? Ya, penataan ruang laut sebenarnya kita bicara 4 hal ya yang tidak bisa dilepaskan dari konteks penataan. Pertama, penataan ruang laut kita pasti akan bicara soal perencanaan ruang lautnya. Perencanaan ruang laut dalam konteks penataan ruang laut sebenarnya terkait dengan bagaimana kita bisa merencanakan atau melihat melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang harus disesuaikan dengan rencana zonasinya. Jadi konteks perencanaan itu adalah lebih kepada nanti bagaimana kita memastikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya dengan perencanaan ruangnya atau rencana ruangnya. Nah, perencanaan ruang laut itu bisa berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau biasa kita sebut RZPP 3K. Yeah. Atau rencana zonasi lainnya, ada rencana zonasi kawasan strategis nasional, ada rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi kawasan antar wilayah, dan rencana-rencana zonasi yang lain yang terkait. Itu di konteks perencanaan. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa penataan ruang laut itu ditata, dilakukan kegiatannya itu berbasiskan pada rencana zonasinya, atau harus sesuai dengan rencana zonasi. Baik. Itu kalau kita bicara perencanaan. Perencanaan baru satu ya, Pak? Baru satu. Yang kedua, penataan ruang laut itu terkait dengan aspek pemanfaatannya. Nah, pemanfaatan ruang laut berarti sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak ya, baik kegiatan yang bersifat berusaha maupun non berusaha, sepanjang dia memanfaatkan ruang laut, berarti pemanfaatan ruang laut itu juga harus bisa kita tata dalam konteks penataan tadi itu. Di samping harus sesuai dengan perencanaannya, harus memperhatikan banyak sekali aspek-aspek yang mempengaruhi proses pemanfaatan itu. Jadi ada kondisi ekosistem misalkan, kemudian nanti pasti terkait juga dengan nelayan, masyarakat, aksesibilitas dan lain-lain. Itu yang harus kita pastikan dan harus dilakukan penilaian teknis terhadap pemanfaatan kegiatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga kita bicara soal pengendalian. Jadi ada perencanaan, kemudian ada pemanfaatan, kemudian ada pengendalian. Pengendalian ruang laut kita bicara soal insentif dan disinsentif begitu ya. Kita juga bicara soal bagaimana kita bisa menjamin pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut itu dan menatanya menuju pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Itu yang sekali lagi kami sampaikan bahwa pesan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan dan Pak Dirjen Pengelolaan Ruang Laut bahwa kita harus menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pemanfaatan ruang laut. Artinya seluruh pemanfaatan ruang laut harus terkendali begitu ya. Proses pengendaliannya, instrumen pengendaliannya salah satunya melalui perizinan pemanfaatan ruang laut yang kalau di Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah terkait dengan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Jadi kita kendalikan pemanfaatannya untuk memastikan keberlanjutan ruang laut yang lebih baik, yang mengedepankan nilai-nilai ekologis, sehingga ini bisa memastikan juga arahan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kami sebagai garda terdepan, sebagai unit pelaksana teknis, mengawal itu di lapangan. Oke. Nah, yang keempat, yang terakhir kalau kita bicara soal penataan, kita bicara soal pengawasan, Mbak Anggi. Baik, Pak. Pengawasan ruang laut. Pengawasan ruang laut, domainnya memang lebih banyak nanti ke teman-teman di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Tapi tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut selalu berkolaborasi untuk juga terus mensupport upaya-upaya pengawasan ini. Nah, dalam konteks pengawasan sebenarnya secara substansi nanti yang paling krusial diawasi adalah satu, bagaimana pemenuhan dokumen perizinan yang sudah dilakukan oleh seluruh pelaku usaha maupun seluruh pemanfaat ruang lautnya. Itu yang teman-teman PSDKP selalu awasi di lapangan. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ya Pak Menteri, kemudian Pak Dirjen dan lain-lain sangat concern gitu ya dalam upaya pengawasan ini untuk memberikan kepastian penegakan hukum sebenarnya kepada seluruh pemanfaatan ruang laut, kepada seluruh stakeholder pemanfaat ruang laut. Jadi ruang laut ini harus dijaga, seluruh pengguna ruang laut harus comply terhadap seluruh aturan dan ketentuan. Itu yang menjadi pesan sebenarnya untuk menegaskan bahwa kita negara hadir di dalam mengelola laut tadi, yang menata laut menjadi laut yang lebih baik. Oke, berarti tadi ada 4 poin ya sahabat Bahari terkait penyelenggaraan daripada penataan ruang laut. Yang pertama ada perencanaan, kemudian aspek pemanfaatan ya Pak ya, ada pengendalian dan juga pengawasan. Kemudian Pak, kalau dari bentuk kegiatannya sendiri, bentuk kegiatan pemanfaatan ruang laut kalau dalam KKPRL itu ada apa saja Pak Irfan? Ada banyak sekali kegiatan pemanfaatan ruang laut ya, dan setiap kegiatan yang menetap di laut itu yang sebenarnya diwajibkan untuk mengurus atau memproses persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya untuk yang berusaha, atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut bagi pemerintah begitu ya, yang melakukan kegiatan di ruang laut. Nah, terkait dengan kegiatannya ada banyak sekali sebenarnya, mulai dari kegiatan biofarmakologi, kegiatan bioteknologi, kegiatan wisata bahari, penggelaran pipa, kabel bawah laut, begitu ya, kegiatan pembangunan pelabuhan, terminal khusus dan lain-lain. Jadi di dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari semua list itu juga ditambahkan juga dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut yang lain. Jadi prinsipnya adalah setiap kegiatan, terutama kegiatan yang menetap ya, yang terkait dengan PKKPRL ada kegiatan yang bersifat menetap, itu adalah kegiatan-kegiatan yang selama ini kita BPSPL Padang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemanfaatan dan pengelolaannya gitu. Baik Pak Irfan, kemarin saya juga sempat baca tuh Pak, ada KKPRL dalam perizinan berusaha berbasis resiko. Itu ya gimana Pak? Apakah boleh dijelaskan kepada sahabat Bahari terkait KKPRL perizinan berusaha berbasis resiko? Itu seperti apa Pak penjelasannya Pak? Ya, sahabat Bahari semua, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 ya Mbak Anggi ya, tentang perizinan berusaha berbasis resiko. Sebenarnya di situ sudah diatur secara jelas ya terkait dengan PKKPRL. Jadi sahabat Bahari, PKKPRL ini sebenarnya adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Ada PKKPRL, kemudian ada konfirmasi KKPRL. Jadi konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ini diperuntukkan kepada instansi pemerintah yang menggunakan ruang laut untuk kebutuhan dan kepentingan pemerintah. Nah, ini
bentuknya konfirmasi. Prosesnya kita lakukan proses penilaian teknis dan lain-lain, tapi tidak dipungut penerimaan negara, bukan pajaknya. Oh iya. Karena ini untuk kepentingan negara, kepentingan pemerintah. Nah, yang PKKPRL, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut, itu yang terkait dengan kegiatan berusaha tadi. Jadi kegiatan atau perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan peraturan pemerintah tadi sebenarnya menyangkut pada beberapa jenis risiko, begitu ya. Jadi pendekatan berbasis risikonya itu nanti dilihat pada kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau kegiatannya masuk pada kegiatan yang berisiko rendah, nanti perizinan yang diwajibkan kepada yang bersangkutan juga meliputi persetujuan atau perizinan yang juga lebih mudah, begitu, lebih rendah. Misalkan kalau berisiko rendah itu berarti cukup dengan pendaftaran saja. Begitu. Cukup dengan pendaftaran saja. Tidak ya, perlu Pak, sampai ke perizinan. Untuk yang berisiko rendah. Rendah. Kemudian ada yang berisiko, kalau yang sampai ke perizinan, sampai perizinan berusaha itu khususnya untuk yang berisiko tinggi, begitu ya. Kegiatan-kegiatan risiko tinggi salah satunya misalkan terkait reklamasi ya. Kegiatan reklamasi yang memanfaatkan ruang laut. Karena itu punya risiko tinggi, maka ada beberapa tahapan dan jenis perizinan yang harus mereka penuhi. Kalau dalam konteks PKKPRL, kalau reklamasi nanti setelah penilaian teknis dilakukan di ruang laut, maka yang bersangkutan atau pelaku usaha wajib memiliki PKKPRL tadi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Wajib ya Pak ya? Wajib. Untuk yang berisiko tinggi. Itu mandat undang-undang, mandat peraturan pemerintah. Untuk yang berisiko tinggi. Dan sebenarnya beberapa kegiatan kalau untuk PKKPRL ya, konteksnya itu lebih kepada sepanjang dia memanfaatkan ruang laut yang menetap dengan berbagai risiko nanti ya, dengan berbagai risiko, itu dia wajib PKKPRL. Menetapnya itu lebih dari 30 hari, begitu ya, untuk semua jenis kegiatan di ruang laut. Nah, kalau dalam konteks perizinan berusaha yang berisiko tinggi tadi, di samping PKKPRL yang memang sudah harus wajib, dia juga harus mendapatkan persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan dan PKKPRL ini adalah dua perizinan dasar sebenarnya yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang nanti kegiatan usahanya yang pasti memiliki resiko tinggi. Gitu. Baru nanti mereka juga harus memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan sektornya masing-masing. Gitu. Oke, itu dia tadi berarti ada yang beresiko rendah dan juga beresiko tinggi. Beresiko sedang nggak ada ya Pak ya? Ada. Oh ada juga. Jadi ada rendah, sedang dan tinggi. Gitu. Kalau yang sedang itu apakah cukup dengan pendaftaran saja seperti yang resiko rendah? Nanti tergantung pada jenis kegiatan yang dimohonkan. Oh ya. Gitu. Jadi akan ditinjau dulu mungkin ya Pak ya dari. Ada penilaian teknis terhadap setiap permohonan yang disampaikan. Nah nanti penilaian teknis itu konteksnya adalah untuk mengetahui seberapa besar risiko kegiatan yang akan berdampak, begitu ya, baik terhadap lokasi di sekitar maupun terhadap lingkungannya. Nah, penilaian teknis itulah yang kemudian nanti akan mengungkap, begitu ya, atau memberikan informasi bahwa ini nanti masuk kategori yang rendah, sedang atau tinggi. Oke Pak Irfan, kita dari tadi sudah ngobrol banyak nih Pak terkait pemanfaatan ruang laut secara luasnya ya Pak ya. Kita karena spesial di Padang, Penas di Padang Sumatera Barat, dan Bapak juga kebetulan dari BPSPL Padang, kepalanya ya Pak ya. Di perairan Padang ini untuk wilayah kerjanya BPSPL Padang juga untuk kegiatan pemanfaatan ruang lautnya sudah ada apa saja atau seperti apa Pak? Jadi BPSPL Padang, sahabat Bahari semua, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang, ini adalah salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi kami adalah garda terdepan sebenarnya yang secara langsung berada di lapangan untuk
bisa mengawal pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Wilayah kerja BPSPL Padang ini meliputi 7 provinsi, Mbak Anggi dan sahabat Bahari. Jadi mulai dari Aceh, kemudian Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian ada Jambi gitu dan Palembang. Jadi ada 7 provinsi. 7 provinsi. Kalau dilihat kabupaten kotanya, sahabat Bahari, ini kita ada di 60 kabupaten kota pesisir di 7 provinsi tadi itu. Jadi cukup luas sebenarnya. Luas sekali sih, Pak. Sangat luas ya. Jadi dengan sumber daya manusia lebih kurang 68 orang ya, dan kita punya tim di seluruh provinsi tadi. Itulah yang sehari-hari mengawal kegiatan pemanfaatan ruang laut. Nah, kalau berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang struktur organisasi, tentang organisasi tata laksana unit pelaksana teknis ini, kami punya fungsi utama pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Pengelolaan ini meliputi upaya pelestarian, gitu, upaya perlindungan dan pemanfaatannya juga. Jadi di samping kegiatan pemanfaatan ruang laut yang terkait dengan KKPRL tadi, BPSPL Padang sebenarnya juga punya fungsi mengelola, melakukan proses pelestarian, perlindungan terhadap jenis-jenis ikan yang dilindungi, kemudian terhadap jenis ikan yang termasuk di dalam appendicitis gitu ya. Dan yang kita lihat pagi ini misalkan ada penyu ya di hadapan kita, ada penyu sudah hadir nih sudah hadir di antara kita berdua. Jadi ini adalah salah satu concern juga BPSPL Padang. Kami punya site di Batu Monga di Kepulauan Mentawai, melakukan upaya perlindungan terhadap jenis penyu yang kita tahu bahwa ini adalah salah satu jenis yang dilindungi, begitu ya. Tidak hanya diatur berdasarkan ketentuan nasional, tetapi juga internasional gitu. Termasuk juga jenis-jenis yang lain, jenis-jenis ikan yang dilindungi yang lain di luar yang tadi ya, di luar yang pemanfaatan ruang laut. Dan saat ini kami juga sedang dalam proses untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di luar PKKPRL tadi adalah terkait dengan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan. Dan karena begitu spesifik dan luasnya, jadi spesifik, saya katakan spesifik karena kami mengelola jenis ikan yang dilindungi, yang masuk ke dalam daftar appendicitis dan lain-lain. Kemudian yang sangat luas, saya katakan luas karena memang kami mengelola dan mengawal pemanfaatan ruang laut di 7 provinsi, 60 kabupaten kota tadi. Kami sadar betul bahwa ini harus disupport dengan sebuah sistem dan mekanisme yang juga harus kuat begitu ya, baik dari sisi SDM, kemudian dari sisi kompetensi, tertib administrasi dan lain-lain. Nah, kami Mbak Anggi, BPSPL Padang adalah unit kerja pertama sebenarnya yang di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang sudah menerapkan standar pelayanan berbasiskan ISO 9001 tentang standar pelayanan publik, jadi internasional standar ya. Baru pertama ya Pak ya? Yang pertama di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Kemudian kami juga unit kerja yang belum lama ini memperoleh penghargaan dari Kementerian Pan-RB sebagai unit kerja yang inovatif ya, atas inovasi pelayanan publik yang kita lakukan begitu ya. Dan dalam waktu dekat juga mohon doa dan dukungannya. Kemarin sudah diusulkan di tahun ini BPSPL Padang sudah dilakukan proses evaluasi dalam pembangunan wilayah bebas dari korupsi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan hasil evaluasi terakhir di level Kementerian Kelautan dan Perikanan kemarin sudah dirilis, nilai evaluasinya 93,31 dan itu unit kerja dengan nilai evaluasi tertinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Luar biasa sekali sahabat. Kita sedang dalam proses persiapan untuk penilaian oleh tim penilaian nasional tahun ini. Mohon doanya, dan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kami siap mengelola ruang laut dengan semua kompetensi begitu ya, dedikasi seluruh tim, dan juga memastikan seluruh proses pelayanan itu dilaksanakan secara berintegritas. Pesannya itu sebenarnya. Jadi wilayah bebas dari korupsi yang tadi kami sampaikan adalah cerminan bahwa BPSPL Padang
siap mengedepankan nilai-nilai integritas dalam pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan. Siap. Sabar, kita doakan bersama ya. Semoga dalam prosesnya berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, Dan amin. hasilnya Terima kasih. Mohon doa sahabat Bahari semua juga. Baik, Pak. Tadi kan sempat di-mention nih Bapak cerita kalau BPSPL Padang itu merupakan garda terdepan. Ya. Dengan wilayah kerjanya 7 provinsi tadi ya Pak, luas sekali. Tantangan yang dihadapi Bapak dari teman-teman BPSPL Padang sendiri, Bapak juga sebagai kepalanya itu, ada nggak cerita-cerita unik yang seringkali ditemukan di lapangan Pak? Ya, pasti banyak ya, tantangannya banyak, dan ini terus menjadi semangat kami begitu ya di lapangan. Yang pasti tantangan terbesar adalah soal rentang kendali ya. Jadi karena beragamnya kegiatan pemanfaatan ruang laut yang setiap berkegiatan di laut, apalagi menetap tadi itu masuk kategori pemanfaatan ruang laut yang harus kita kelola, yang harus BPSPL Padang kelola, maka tantangan pemenuhan kompetensi untuk seluruh aspek itu mau tidak mau harus juga dilakukan. Itu membuat kami harus terus bersiap, mempersiapkan diri bersama dengan seluruh tim bahwa ada kompetensi yang sangat beragam yang harus disiapkan. Karena bagaimanapun kami adalah verifikator di lapangan yang harus memastikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan adalah benar, tepat, sesuai dengan ketentuan, dan ini pasti butuh dukungan kompetensi yang juga tidak mudah, memadai dan tidak mudah mengelola itu semua. Nah, karena ruang yang juga cukup luas, maka kami juga harus tetap bisa memastikan pelayanan itu bisa sampai kepada pengguna jasa atau masyarakat yang membutuhkan layanan. Nah, kami terus berupaya dalam konteks ini mendekatkan proses layanan itu ke masyarakat begitu ya. Baik. Salah satu yang kita lakukan dalam waktu yang belum terlalu lama ini adalah kita membuat begitu ya gerai-gerai pelayanan, menempatkan staf dan petugas kita di lokasi-lokasi strategis yang memang intensitas pelayanan yang tinggi gitu ya. Nah, itu yang terus kita lakukan. Kita di challenge juga oleh pimpinan, oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen begitu ya, untuk terus melakukan inovasi-inovasi. Dan Mbak Anggi, kami ini anak-anak muda ya, jadi suka tantangan gitu. Suka tantangan luar biasa sekali. Selalu tertantang untuk menciptakan inovasi baru. Iya. Jadi semangat ini terus ya sebagai pimpinan di BPSPL Padang kami kelola dan kami tumbuhkan, di maintenance dengan baik. Kalau komitmen ini datang dari pimpinan tertinggi kita, ini akan menjadi penyemangat luar biasa begitu oleh teman-teman di lapangan. Iya, oke. Keren sekali sahabat Bahari, itu merupakan mental yang harus kita tiru. Menginspirasi sekali, suka tantangan, karena dari situ kita bisa belajar ya Pak ya, belajar terus dan menerus, suka berinovasi. Kalau nggak salah juga untuk inovasinya sendiri yang tadi dapat penghargaan dari Kemenpan RB itu kompak ya Pak ya? Kompak, betul. Kompak jadi kelompok apa, Pak? Boleh dikenalkan dulu dong ke sahabat Bahari Pak. Jadi kompak ini kelompok masyarakat penggerak konservasi gitu ya. Jadi kami di BPSPL Padang melakukan upaya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi terutama terkait dengan pemberdayaan kelompok masyarakat penggerak konservasi. Lokasinya itu di pesisir selatan, di Sumatera Barat juga, di lokasi yang hari ini kita di provinsi yang hari ini kita melakukan podcast ini ya. Jadi di pesisir selatan itu kami hadir sebagai pemerintah, hadir kepada kelompok-kelompok masyarakat yang dulunya Mbak Anggi di situ sangat marak perburuan penyu begitu ya. Kemudian daerahnya itu daerah yang memang rawan abrasi. Kemudian kondisi pesisirnya juga rawan terhadap kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian bencana begitu ya. Nah, kami masuk menginisiasi mulai dari proses inisiasi ya. Pemerintah hadir, datang memberikan program, melakukan intervensi program pendampingan dan seterusnya, mengajak sebanyak mungkin berkolaborasi dengan pihak lain.
yang akhirnya pada saat ini dari kondisi yang tadi masyarakatnya pemburu telur penyu begitu di sana ya, padahal ini adalah hewan yang dilindungi, sekarang menjadi pelindung begitu. Kemudian daerahnya pun sekarang sudah menjadi daerah yang hijau begitu ya, yang sekaligus juga bisa memitigasi, bahkan Mbak Anggi di daerah tersebut sekarang sudah menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat dari sisi wisata bahari di sana. Nah, banyak hal yang kita lakukan termasuk proses kolaborasinya yang pada tahun 2022 yang lalu akhirnya mendapatkan perhatian dan penghargaan dari Kementerian Pan-RB yang diapresiasi sebagai salah satu inovasi pada kategori pemberdayaan masyarakat, begitu ya, yang membuktikan bahwa di wilayah konservasi itu kita bisa melakukan pendekatan pemberian program pemerintah yang mewujudkan sirkulasi ekonomi, akhirnya masyarakat bisa menuju ke kemandirian secara ekonomi, gitu, Mbak. Iya, keren sekali. Pastinya itu bukan usaha yang mudah, sahabat Bahari, karena dengar sendiri tadi ya yang diceritakan Pak Irfan. Dulunya merupakan pemburu telur penyu. Daerahnya juga rawan bencana ya Pak ya, mudah abrasi juga. Kemudian sekarang masyarakatnya sudah sadar untuk mulai melestarikan penyu. Itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya Pak ya, apalagi kepada masyarakat ya Pak ya. Pastinya luar biasa sekali untuk Pak Irfan dan tim. Pak, ini dong kasih pesan atau harapan Bapak deh kepada masyarakat kelautan dan perikanan terkait dengan KKPRL. Ya, yang pasti pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya, Mbak Anggi, untuk bisa menata ruang laut kita, mewujudkan ruang laut yang berkelanjutan, yang tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh generasi saat ini, tapi juga generasi mendatang. Kami tentu butuh support dari pemerintah daerah, kemudian juga dari masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan laut yang memang merupakan mitra strategis kami juga di lapangan. Dukungan dan support itulah yang harus kita terus kelola begitu ya. Jadi antara pemerintah, kemudian mitra strategis, BUMN, sektor swasta dan lain, dan masyarakat, pemerintah daerah, semua ini butuh kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah kata kunci untuk kita bisa mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang lebih berkelanjutan. Nah, kolaborasi ini Mbak Anggi sebenarnya yang kami dalam rangka mewujudkan program prioritasnya Pak Menteri Kelautan dan Perikanan, terutama terkait dengan Bulan Cinta Laut gitu ya, yang kita juga pasti sudah dengar semua gitu ya, Bulan Cinta Laut, bagaimana kita memberdayakan nelayan untuk bisa berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik di laut untuk menjaga kesehatan laut kita. Sekali lagi untuk juga mendorong memastikan bahwa ekologi adalah aspek atau komponen terdepan. Proses kolaborasi ini yang sudah bisa dengan sangat baik kemarin kami lakukan di Padang juga, di lokasi Penas ini. Kami juga dalam kesempatan acara puncak Bulan Cinta Laut yang dilaksanakan pada Oktober tahun lalu juga diapresiasi oleh Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai lokasi yang teraktif begitu ya, melakukan kegiatan Bulan Cinta Laut melalui pengurangan sampah plastik di laut tadi itu. Nah, ini adalah upaya kolaborasi sebenarnya yang kami bangun. Kolaborasi strategis dengan pemerintah daerah, dengan pihak BUMN, swasta ya. Salah satunya adalah dengan PT Semen Padang. Jadi Mbak Anggi, kami sudah punya perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan Dirut Semen Padang, di mana PT Semen Padang melalui kegiatan nabung saroknya begitu ya, nabung sampah itu, mereka kemudian memberikan kompensasi terhadap nelayan-nelayan kita yang melakukan pengumpulan pengambilan sampah di laut begitu ya, yang dengan kesadaran sendiri, dan nelayan bisa ganti atau menukarkan sampah lautnya itu dengan kebutuhan nelayan yang nanti pihak Semen Padang yang akan memberikan kompensasi itu. Ini sirkulasi ekonomi ya, sirkulasi ekonomi yang kita ciptakan. Tidak hanya dengan Semen Padang, nanti kami dengan pihak universitas juga sedang mendesain ini, dan bahkan di kesempatan
pada saat Rakernis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebelumnya Pak Dirjen sudah sampaikan ini akan dijadikan model untuk bisa direplikasi di lokasi lain juga begitu. Jadi, berarti sekali lagi kolaborasi untuk pemanfaatan. Kunci utamanya adalah kolaborasi ya Pak. Tadi apa namanya Pak? Sarwak Nabuang apa? Nabuang Saro. Nabuang Saro. Nabung sampah begitu. Nabung ya. sampah. Nabung sampah. Nah, kami kemarin sampaikan juga dan yakinkan pihak PT Semen Padang bahwa concern KKP adalah pada sampah lautnya. Jadi sampah laut untuk mengurangi atau untuk meningkatkan kesehatan laut kita, dan Semen Padang dengan sangat terbuka begitu ya akan ikut juga concern pada upaya pengurangan sampah laut, meningkatkan kesehatan laut tadi itu, dan satu lagi adalah bahwa kita concern pada pemberdayaan nelayannya untuk menciptakan peluang-peluang ekonomi baru bagi nelayan, tapi juga sekaligus mengurangi sampah yang ada di laut atau yang akan masuk ke laut. Luar biasa sekali sahabat Bahari, sangat menarik dan pastinya informasi yang diberikan oleh Pak Irfan ini bermanfaat untuk kita ya Pak ya. Baik Pak Irfan, gak kerasa nih kita ngobrol pagi, mengawali hari dengan ngobrol-ngobrol sudah lebih dari 30 menit Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Mbak, kami juga terima kasih BPSPL Padang sudah diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan banyak hal ya, berbagi informasi ke sahabat Bahari semua. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Sama-sama. Dan sahabat Bahari jangan lupa untuk terus update informasi seputar kelautan dan perikanan di Podcast Segara yang tersedia di YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Segara selanjutnya.